Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gilang Arif Reza. Saya dari kelas 1C. NIM saya 1251300-166. Di sini saya akan menjelaskan tentang Khulafaur Rasyidin sampai ke Andalusia. Langsung saja, nggak usah berlama-lama. Setelah Rasulullah SAW wafat pada tahun 632 Masehi, umat Islam memerlukan seorang pemimpin yang bisa melanjutkan perjuangan beliau dalam menegakkan agama dan mengatur umat. Pemimpin-pemimpin setelah Nabi disebut khalifah, dan masa kepemimpinan mereka disebut Khalifah Islamiyah. Dalam sejarah ada beberapa masa, yaitu masa Khulafaur Rasyidin, masa Bani Umayyah, masa Bani Abbasiyah, dan masa kejayaan Islam di Andalusia, Spanyol. Yang pertama ada masa Khulafaur Rasyidin dari tahun 632 sampai 661 Masehi. Khulafaur Rasyidin artinya para khalifah yang mendapat petunjuk dari Allah. Ada 4 khalifah pada masa ini, dan semuanya adalah sahabat dari Rasulullah. Khalifah yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq dari tahun 632 Masehi sampai 634 Masehi. Abu Bakar adalah khalifah pertama setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Beliau terkenal sangat setia kepada Rasulullah dan memiliki sifat lembut dan tegas. Peran penting Abu Bakar yaitu menyatukan umat Islam yang sempat terpecah belah setelah Nabi wafat, memerangi orang-orang yang murtad dan nabi-nabi palsu, mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran menjadi satu mushaf agar tidak hilang. Meskipun hanya 2 tahun memimpin, jasanya sangat besar dalam menjaga keutuhan umat Islam. Khalifah yang kedua ada Umar bin Khattab dari 634 Masehi sampai 644 Masehi. Umar bin Khattab dikenal sebagai pemimpin yang tegas, adil, dan bijaksana. Di masa kepemimpinannya, Islam berkembang sangat pesat. Capaian pentingnya memperluas wilayah Islam sampai ke Persia, Syam, Mesir, dan Irak. Yang kedua tuh sistem pemerintahan dan pengadilan. Menetapkan kalender Hijriah sebagai penanggalan resmi umat Islam. Umar dikenal dengan julukan Al-Faruq, artinya pembeda antara yang benar dan yang salah. Yang ketiga ada Utsman bin Affan 644 sampai 656 Masehi. Utsman bin Affan adalah khalifah ketiga. Beliau dikenal dermawan, lembut, dan dekat dengan rakyat. Capaian penting yaitu menyusun Mushaf Utsmani, yaitu Al-Quran versi resmi yang disalin dan disebarkan ke seluruh wilayah Islam. Yang kedua, memperluas wilayah kekuasaan Islam ke Afrika Utara dan Asia Tengah. Namun pada masa ini mulai muncul konflik politik yang akhirnya menyebabkan pemberontakan dan wafatnya beliau secara tragis. Khalifah yang terakhir ada Ali bin Abi Thalib. Dia menjabat dari tahun 656 sampai 661 Masehi. Ali adalah sepupu sekaligus menanti Nabi. Beliau terkenal sangat berilmu, berani, dan bijak. Ada beberapa peristiwa penting di masa Ali. Yang pertama, terjadi beberapa perang dalam negeri seperti Perang Jamal dan Perang Siffin. Yang kedua ada konflik perang itu tuh, Perang Jamal dan Siffin, menyebabkan umat Islam terpecah menjadi 2 kelompok besar, yaitu ada Sunni dan Syiah. Walaupun masa pemerintahannya sulit, Ali tetap dikenal sebagai pemimpin yang adil dan cinta kebenaran. Terus lanjut ke masa Bani Umayyah. Bani Umayyah 661 Masehi sampai 750 Masehi. Setelah wafatnya Ali, kepemimpinan berpindah ke tangan Muawiyah bin Abu Sufyan yang mendirikan dinasti Bani Umayyah. Pusat pemerintahannya adalah di Damaskus, Suriah. Ciri-ciri pemerintahan: sistem pemerintahan berubah menjadi monarki atau kerajaan, di mana jabatan khalifah turun ke anaknya. Jadi monarki itu adalah sistem pemerintahan yang cuma di satu keluarga, jadi turun temurun. Terus ada bahasa Arab yang dijadikan bahasa resmi pemerintahan.
Administrasi pemerintahan semakin teratur dan kuat. Wilayah kekuasaan Islam meluas sampai Spanyol, India, Afrika Utara, dan Asia Tengah. Tokoh-tokoh penting Bani Umayyah ada Muawiyah bin Abu Sufyan, dia pendiri dinasti. Dia terkenal tuh bijak dan cerdas. Yang kedua ada Abdul Malik bin Marwan, memperkenalkan mata uang Islam dan memperkuat administrasi. Terus ada Al-Walid bin Abdul Malik, masa keemasan, membangun Masjidil Umawi di Damaskus dan memperluas wilayah. Akhir pemerintahan Bani Umayyah adalah dinasti ini jatuh karena banyak konflik internal dan perebutan kekuasaan, ketidakpuasan dari masyarakat non-Arab. Akhirnya muncul pemberontakan yang dipimpin oleh keturunan Abbas bin Abdul Muthalib yang mendirikan dinasti Bani Abbasiyah. Lanjut ke dinasti Bani Abbasiyah 750 sampai 1258 Masehi. Dinasti ini didirikan oleh Abu al-Abbas as-Saffah dan pusat pemerintahan berada di Baghdad, Irak. Inilah masa yang disebut zaman keemasan Islam. Kemajuan besar pada masa Abbasiyah yaitu didirikannya Baitul Hikmah, yaitu pusat penelitian dan penerjemahan ilmu pengetahuan dan berbagai bahasa. Muncul para ilmuwan hebat seperti Al-Khawarizmi, ahli matematika dan penemu aljabar. Terus ada Ibnu Sina, dia tuh ahli kedokteran dan filsafat. Terus ada Al-Farabi, dia ahli filsuf dan ilmuwan sosial. Yang keempat ada Jabir bin Ibn Hayyan, ia adalah ahli kimia. Ilmu pengetahuan, seni dan sastra berkembang pesat. Baghdad menjadi kota paling maju dan makmur di dunia waktu itu. Bani Abbasiyah jatuh karena terjadinya banyak pemberontak dari daerah. Pemerintah menjadi lemah dan boros. Dan pada tahun 1258 Masehi, Baghdad diserang oleh bangsa Mongol dari kekuasaan Bani Abbasiyah. Dan kekuasaan Bani Abbasiyah pun berakhir. Selanjutnya ada Islam di Andalusia 711 Masehi sampai 1492 Masehi. Islam masuk ke Andalusia Spanyol pada tahun 711 Masehi melalui pasukan Tariq bin Ziyad. Setelah Bani Umayyah di timur runtuh, seorang pangeran bernama Abdurrahman ad-Dakhil melarikan diri ke Spanyol dan mendirikan Bani Umayyah II di Cordoba. Masa keemasan di Andalusia. Cordoba menjadi kota paling maju di Eropa dengan universitas, perpustakaan, dan rumah sakit modern. Masyarakat hidup damai dan saling menghormati antara Muslim, Kristen, dan Yahudi. Berkembang ilmu pengetahuan arsitektur, seni, dan teknologi. Banyak ilmuwan yang muncul dari sini seperti Ibnu Rushd dan Zahrawi. Akhir kejayaan Andalusia adalah terjadi perpecahan antar kerajaan kecil disebut Muluk at-Tawif. Kerajaan-kerajaan Kristen dari utara menyerang. Pada tahun 1492 Masehi, kota Granada jatuh, menandai berakhirnya kekuasaan Islam di Spanyol. Jadi segitu aja pemaparan materi dari saya dari masa Khulafaur Rasyidin hingga Andalusia. Islam berkembang dari sebuah kota kecil di Madinah menjadi peradaban besar yang menguasai ilmu, budaya, dan pemerintahan. Tuh. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.